Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Komang Trisilayani dengan NIM 200609147, nomor absen 4 dari kelas 1C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul pada wanita dan juga mekanisme persalinan normal. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul pada wanita. Tulang panggul atau pelvis wanita terdiri atas bagian lunak dan juga keras. Bagian lunak terbentuk dari otot-otot dan ligamen, dan bagian keras terbentuk dari tulang-tulang. Nah, panggul keras dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor atau panggul besar dan pelvis minor atau panggul kecil. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pelvis mayor. Nah, pelvis mayor sendiri dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu yang pertama 2 buah tulang panggul paha atau os coctae, kemudian 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, kemudian 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Nah, tulang pangkal paha dibagi lagi menjadi 3 buah, yaitu tulang yang berhubungan satu sama lain yang dibatasi oleh acetubulum. Nah, acetubulum ke atas disebut dengan os cilium atau tulang usus. Nah, pada bagian ini terdapat perubahan tulang yang disebut dengan kristal iliaka. Nah, pada bagian ujung depan dan juga ujung belakang terdapat tonjolan yang disebut dengan spina. Nah, tonjolan pada ujung depan atas disebut dengan spina iliaca anterior superior. Nah, tonjolan pada ujung depan bawah disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Dan tonjolan pada ujung belakang atas di sini disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan tonjolan pada ujung belakang bawah disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai acetubulum ke bawah atau yang disebut dengan os cilium atau tulang duduk. Nah, pada bagian tulang belakang ini terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca. Nah, pada bagian bawah ini terdapat bagian tebal yang disebut dengan tuber ischiadilum. Nah, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan mengenai acetubulum ke depan atau yang disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Nah, tangkai tulang kemaluan ini berhubungan dengan tulang usus yang disebut dengan ramus superior os pubis, dan sedangkan tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk yang disebut dengan ramus inferior os pubis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang kelangkang atau os sacrum. Di sini ya, ini tulang kelangkang atau os sacrum. Nah, pada tulang ini terletak di bagian belakang antara kedua tulang pangkal paha. Nah, tulang ini terbentuk lebar di bagian atas dan meruncing ke bawah yang terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Kemudian pada bagian atas ini terdapat tonjolan tulang yang disebut dengan promontorium. Nah, selanjutnya yaitu tulang tungging. Tulang tungging atau disebut dengan os coccygeus. Nah, tulang ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu dan berbentuk segitiga. Pada proses melahirkan normal, tulang ini dapat terdorong 1 sampai 2 cm ke belakang sehingga memperluas jalan lahir. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelvis minor. Nah, pelvis minor ini merupakan tempat alat reproduksi wanita yang membentuk jalan lahir. Nah, pelvis minor ini terdiri atas 3 buah bidang, yaitu pintu atas panggul atau yang disebut dengan inlet, kemudian pintu tengah panggul atau yang disebut dengan midlet, dan pintu bawah panggul atau outlet. Nah, pintu tengah panggul itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bidang luas panggul dan juga bidang sempit panggul. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pintu atas panggul, di mana pintu atas panggul dibentuk oleh promontorium, kemudian sayap os sacrum kanan dan kiri, kemudian arculatio sacroiliaca kiri dan kanan,
kemudian linea terminalis kiri dan kanan, kemudian ramus superior os pubis kanan dan kiri, kemudian pinggir atas simfisis pubis. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pintu tengah panggul atau midlet, yang dimana dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bidang luas panggul. Nah, bidang luas panggul ini dibentuk oleh pertengahan simfisis, kemudian menuju acetabulum, kemudian lalu menuju pertemuan os sacrum 2 dan 3. Kemudian bidang sempit panggul ini dibentuk oleh tepi bawah simfisis yang menuju kedua spina ischiadica dan memotong os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujung sacrum. Nah, yang ketiga yaitu mengenai pintu bawah panggul atau outlet. Nah, pintu bawah panggul ini pintu bawah panggul atau outlet bukanlah sebuah bidang, tetapi terdiri dari dua segitiga datar yang sama. Kemudian segitiga ini terdiri dari segitiga depan dan juga segitiga belakang. Nah, segitiga depan membentuk arcus pubis, sedangkan segitiga belakang dibatasi oleh ligamen sacrotuberosum kiri dan kanan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai anatomi panggul pada wanita. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan normal. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan normal. Nah, mekanisme persalinan normal sendiri merupakan rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah janin terhadap jalan lahir. Nah, adapun 7 gerakan mekanisme persalinan normal. Yang pertama yaitu engagement. Nah, engagement ini merupakan di mana posisi bagian terendah janin telah memasuki rongga panggul, di mana posisi sutura sagittalis sejajar dengan sumbu lahir yang disebut dengan synclitismus. Kemudian kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah yang disebut dengan asynclitismus anterior. Kemudian kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan oleh simfisis pubis yang disebut dengan asynclitismus posterior. Nah, posisi ini sudah dinamakan descent karena posisi bagian terendah janin ini sudah melewati panggul. Nah, kemudian setelah bagian terendah janin yang turun dan tertahan oleh serviks, maka akan mengalami fleksi, yaitu dagu mendekat ke arah dada janin. Kemudian kepala janin mengalami putaran paksi dalam di mana posisi sudah setinggi spina ischiadica atau sudah berada di pintu tengah panggul yang sempit. Kemudian selanjutnya kepala janin melakukan gerakan extension, yaitu kepala janin yang mengalami defleksi, yaitu kepala janin yang menjauhi dada. Setelah mengalami defleksi, kepala janin akan melakukan putaran paksi luar karena selain kepala mengalami putaran, bagian dalam yaitu dagu dan seluruh tubuh janin juga mengalami putaran. Nah, setelah ini barulah gerakan janin mengalami expulsion, di mana expulsion itu merupakan gerakan janin mengalami di mana artinya lahirnya seluruh tubuh mulai dari bahu sampai seluruh tubuh janin keluar. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai anatomi panggul pada wanita dan juga mekanisme persalinan normal. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.